Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai penuntun belajar keterampilan resusitasi neonatus. Langkah pertama dimulai dengan indikasi melakukan langkah awal. Peserta harus dapat menyebutkan indikasi melakukan langkah awal, yaitu bayinya tidak bernapas atau napas megap-megap, air ketuban bercampur mekonium, tonus otot jelek, atau masa kehamilan tidak cukup bulan. Kemudian, peserta harus mampu melakukan persiapan untuk pasien dengan meminta persetujuan tindakan. Dengan cara menyapa ayah atau wali pasien, sebutkan bahwa Anda petugas yang diberi wewenang untuk menjelaskan tindakan pada bayi. Lalu, jelaskan tentang diagnosis, penata laksanaan, dan komplikasi tindakan resusitasi neonatus. Kemudian, jelaskan bahwa tindakan klinik juga mengandung resiko-resiko. Buat persetujuan tindakan medik, simpan dan catat di dalam rekam medik. Selanjutnya, peserta dapat melakukan konseling antenatal kepada ibu ataupun kepada suami. Selanjutnya, persiapan alat-alat resusitasi neonatus. Peserta melakukan persiapan alat resusitasi yang terdiri dari alat pemanas yang siap pakai, alat resusitasi, alat penghisap lendir kaca atau penghisap mekanis, atau kateter penghisap nomor 5F atau 6F, 8F atau 10F, sonda minuman nomor 8F, dan semprit 20 ml. Penghisap mekonium, alat balon dan sungkup resusitasi. Sungkup yang berukuran untuk bayi cukup bulan dan bayi kurang bulan. Balon resusitasi neonatus dengan katup penurun tekanan. Balon harus mampu memberikan oksigen 90-100%. Pipa saluran pernapasan berukuran untuk bayi cukup bulan dan kurang bulan. Oksigen yang dilengkapi dengan alat pengukur aliran oksigen dan pipa-pipanya. Untuk alat intubasi, disediakan laringoskop dengan lidah nomor 0 untuk bayi kurang bulan dan nomor 1 untuk bayi cukup bulan. Lampu dan baterai ekstra untuk laringoskop. Kemudian pipa endotorokal ukuran nomor 2,5, 3, 3,5, dan 4 mm. Stilet, gunting, dan sarung tangan. Selanjutnya, obat-obatan yang disediakan adalah epinefrin 1:10.000 dalam ampul 3 ml atau 10 ml. Naloxone hidroklorid 0,4 mg per mili dalam ampul 1 ml atau 1 mg per mili dalam ampul 2 ml. Cairan penambah volume darah dapat memilih salah satu dari yang berikut ini: darah, larutan NaCl 0,9%, larutan ringer laktat, bikarbonat natrikus 4,2% dalam ampul 10 ml, larutan dextrose 10%, 250 ml, aqua bidesteril 30 ml, dan larutan NaCl 0,9% 30 ml. Untuk peralatan lain yang disediakan adalah stetoskop, plester, semprit setengah atau 3/4 inci untuk 1, 3, 5, 10, 20, dan 50 ml. Kapas alkohol, baki untuk kateterisasi arteria umbilicalis, kateter umbilikus berukuran 3,5 F, 5F, three-way stopcock, sonde lambung berukuran 5F. Untuk persiapan penolong, peserta harus melakukan persiapan diri sendiri, melakukan cuci tangan dengan baik dan benar, gunakan sarung tangan, dan pakai gaun dan masker. Di kamar bersalin, paling sedikit terdapat 1 orang yang siap di kamar bersalin yang terampil dalam melakukan resusitasi bayi baru lahir dan 2 orang lainnya untuk membantu dalam keadaan resusitasi darurat. Prosedur langkah awal, peserta harus dapat menilai keadaan bayi, menjawab 4 dari pertanyaan
Apakah bersih dari mekonium? Apakah bayi bernapas atau menangis? Apakah tonus otot baik? Apakah bayi cukup bulan? Bila semua pertanyaan dijawab ya, maka bayi memerlukan perawatan rutin saja. Bila salah satu pertanyaan ada yang dijawab tidak, maka bayi memerlukan tindakan yang lebih lanjut, yaitu langkah awal resusitasi. Bila bayi bernapas atau menangis tetapi sianosis, oksigen aliran bebas diberikan sambil melakukan langkah awal. Langkah awal harus disebutkan dengan urutan yang baik dan benar, yaitu menghangatkan bayi, memposisikan kepala, menghisap lendir, mengeringkan sambil melakukan rangsang taktil, memposisikan bayi, kembali kepala bayi, dan menilai bayi. Peserta harus bisa melakukan tindakan langkah awal yang sinergis, simultan, dan benar. Selanjutnya, setelah penilaian langkah awal, peserta dapat menilai kembali kondisi bayi, apakah bayinya bernapas spontan atau menangis. Kemudian, peserta menilai laju denyut jantung dengan cara memegang pulsasi arteri umbilikalis atau menggunakan stetoskop bayi dengan bunyi jantung bayi, kemudian menghitung untuk denyut jantung bayi. Selanjutnya, dari penilaian tersebut, peserta juga bisa menilai warna kulit bayi, apakah pucat atau biru atau sianosis. Bila bayi mulai bernapas tetapi kulit tetap sianosis, maka lakukan pemberian oksigen. Dari tindakan langkah awal tersebut dan penilaian evaluasi setelahnya, peserta harus bisa membuat kesimpulan apakah bayinya tetap tidak bernapas, maka teruskan langkah berikutnya, kemudian menilai tonus otot bayi. Bila bayi tidak dapat menangis lagi atau tonus otot kurang baik, maka lakukan langkah berikut, yaitu ventilasi tekanan positif. Bila bayi bernapas dan tonus otot baik, lakukan asuhan bayi dengan pasca resusitasi.